Ya, Baradae mengajukan diri sebagai justice kolaborator yang bersedia membantu atau bekerja sama dengan penegak hukum. Hal tersebut disepakati Baradae bersama tim kuasa hukum barunya. Dalam 3 hari sejak ditetapkan sebagai tersangka, Richard Eliezer alias Baradae telah berganti pengacara. Bareskrim Polri menunjuk Deolipa Yumara dan Burhanuddin sebagai kuasa hukum baru untuk Baradae setelah pengacara sebelumnya mendadak mengundurkan diri. Deolipa menuturkan Eliezer mengaku tidak nyaman dalam kasus hukum yang menyeretnya. Eliezer pun siap mengajukan diri sebagai justice collaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tentunya kita melihat ini dalam kacamata konteks hukum, ini penting untuk dilindungi sebagai saksi kunci. Walaupun dia tersangka, tapi penting dilindungi sebagai saksi kunci, sehingga kami bersepakat, saya, Pak Burhanuddin, dan dengan Baradae, ya sudah, kita ajukan diri yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Kita memohonkan itu, dan kita juga meminta perlindungan hukum kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Ada perbedaan itu, Bang. Jadinya Abang mengundurkan diri. Kuasa hukum sebelumnya, Andreas Nahot Silitonga, Sabtu siang kemarin mendadak mengundurkan diri dari pendampingan kasus hukum yang sedang dihadapi Eliezer. Ia menyatakan alasan pengunduran diri disampaikan dalam suratnya kepada Bareskrim dan tidak akan dibuka kepada publik pada saat ini. Dari Jakarta, Ihsan Zahri, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Selain mengajukan diri sebagai justice kolaborator, tersangka Richard Eliezer alias Baradae juga mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Informasinya pagi ini LPSK akan melakukan asesmen terhadap perlindungan yang diajukan oleh Baradae. Pihak LPSK akan mendatangi Bareskrim Polri, tempat Baradae ditahan untuk menemui tersangka penembakan Brigadir J. Sudah ada Eka Nugraha yang berada di kantor Bareskrim dan juga Dwi Suci Amalia di kediaman Irjen Verdi Sambo. Eka, benarkah di Bareskrim ada kunjungan LPSK untuk menemui Baradae pagi ini? Silakan. Ya Imran, betul sekali. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dijadwalkan hari ini Selasa 9 Agustus 2022 datang ke gedung Bareskrim untuk berkoordinasi soal justice collaborator yang diajukan oleh Baradae. Dan LPSK seyogyanya dijadwalkan hadir di gedung Bareskrim sekitar pukul 10, namun hingga saat ini pihak LPSK belum terlihat di gedung Bareskrim. Selain menemui Baradae di rutan Bareskrim, LPSK juga mengagendakan bertemu dengan penyidik untuk berkoordinasi tentang justice kolaborator dengan pemohon Baradae. Dan sebelumnya Baradae melalui kuasa hukumnya yaitu Deolipa dan juga Burhanuddin resmi mengajukan surat tertulis permohonan menjadi justice kolaborator guna mendapatkan perlindungan dari LPSK sebagai saksi. Tim pengacara Baradae pada Senin kemarin juga telah menegaskan bahwa Baradae merupakan saksi kunci yang mau mengungkap fakta yang sebenarnya dan mengungkap pelaku tindak pidana lain yang terkait dengan dirinya dan sepengetahuannya. Oleh karena itu, kuasa hukum Baradae berharap LPSK dapat memberikan perlindungan terhadap kliennya. Sebelumnya Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Masih bisa dilindungi oleh LPSK selama bersedia menjadi justice kolaborator atau saksi yang bisa bekerja sama dengan hukum. Imran, kami masih menunggu kehadiran LPSK di gedung Bareskrim untuk sementara kembali ke Anda di studio. Eka, ini Baradae kan sempat mengubah keterangannya. Apakah ini juga akan didalami oleh pihak LPSK untuk kemudian mengasesmen dari permintaan dari Baradae? Tentunya ini kehadiran LPSK tentu untuk membandingkan, kemudian mengkonfirmasi keterangan-keterangan yang sempat sebelumnya Baradae berikan dalam BAP, dan kemudian ada pernyataan yang berbeda juga pada saat bercerita dengan LPSK. Nah, hari ini semua perbedaan itu akan disinkronkan gitu, mana saja yang bisa diteruskan untuk Baradae menjadi justice kolaborator. Imran. Terima kasih Kak, kami tunggu nanti perkembangannya.
Tapi kita nanti juga akan ke Dwi Suci untuk mengetahui bagaimana proses asesmen yang rencananya akan dilakukan LPSK kepada istri Irjen Sambo. Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami di Sidik Jari. Pemirsa, kami ajak Anda langsung menuju ke rekan kami Dwi Suci Amalia di kediaman dari Irjen Verdi Sambo untuk mengetahui rencana LPSK melakukan asesmen terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Dwi Suci, apakah sudah ada kedatangan dari tim LPSK di sana? Ya, benar sekali Imran. Pantauan kami tadi sekitar pukul 10.20, tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ataupun LPSK ini tiba di kediaman pribadi Irjen Pol Verdi Sambo untuk kemudian melakukan asesmen psikologis terhadap istri dari Verdi Sambo, ini Putri Chandrawati, di mana tadi kedatangannya sendiri ini tidak banyak yang disampaikan oleh tim LPSK. Tadi langsung masuk ke dalam kediaman untuk kemudian melakukan asesmen psikologis seperti yang sudah disampaikan oleh tim pihak LPSK sebelumnya, melakukan asesmen psikologis terhadap Putri Sambo yang dilakukan di kediaman pribadinya. Ini merupakan dilakukan untuk memberikan kenyamanan terhadap Putri Sambo sehingga nantinya keterangan-keterangan yang bersifat psikologis nanti akan digali oleh tim psikolog. Itu kemudian nantinya akan ditentukan oleh LPSK apakah permohonan untuk perlindungan dari LPSK ini bisa diberikan ataupun tidak. Sampai saat ini pun kami masih kemudian menantikan bagaimana kemudian perkembangan di dalam, karena kami tadi sejak tiba di sini sekitar kurang lebih pukul 10 kurang terus tidak diperkenakan begitu untuk mendekat langsung ke depan kediaman dan hanya diberikan jarak untuk kemudian melakukan peliputan di kediaman pribadi dari Irjen Pol Verdi Sambo ini. Tadi juga selesai ataupun usai kedatangan dari tim LPSK terlihat ada kemudian 2 mobil yang berdatangan. Kami mencoba untuk mengkonfirmasi siapa, namun diperkirakan bahwa tim pengacara dari Putri Chandrawati yang tiba untuk kemudian nantinya memberikan pendampingan. Namun sekali lagi informasi ini masih terus kami konfirmasi apakah kemudian pada saat dilakukan asesmen psikologis tersebut Putri Chandrawati kemudian didampingi oleh tim pengacara dari ataupun tim kuasa hukum dari dirinya. Sementara itu keterangan yang kami dapatkan pula tadi dari juru bicara LPSK yang menyampaikan bahwa ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk keempat kalinya, karena kita ketahui pada pemeriksaan sebelumnya itu belum bisa dilakukan. Dalam hal ini adalah pemeriksaan psikologis. Sekali lagi ini merupakan asesmen psikologis untuk kemudian melakukan penggalian keterangan secara psikologis dari kemudian apa yang bisa didapatkan keterangan-keterangan dari pihak dari Putri Chandrawati. Demikian sementara dulu Imran, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Dwi Suci. Kami tunggu terus informasi terbaru dari proses asesmen di kediaman Irjen Verdi Sambo.